Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Evans Motor. Biasanya Evans Motor isinya itu supercar, super SUV, sedan super mewah. Tapi ternyata mereka juga punya koleksi mobil-mobil K-car. Ini ada Mitsubishi X-Cross Space, kemudian ada Suzuki Spacia Gear. Tapi di video kali ini saya akan mereview salah satu yang paling favorit dari saya pribadi, yaitu ini Daihatsu TAF. Kenapa? Dibandingkan dua yang lain, ini harganya paling rendah, tapi bentuknya paling cute dan paling maco, dan ada sejumlah fitur yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Nah, ini mobil dijual di Evans Motor, jadi untuk detail semuanya mengenai harga, availability, silakan Anda DM ke Evans Motor di sini. Sekarang kita akan lihat detailnya tentang Daihatsu TAF. Kalau Anda berpikir bahwa Daihatsu TAF ini adalah penerus dari TAF sebelumnya yang bentuknya seperti ini, tidak benar, karena ini adalah K-car. Jadi dia bukan mobil off-road lagi, tapi dia adalah K-car yang memenuhi standar K-car dari Jepang. Jadi panjangnya tidak sampai 3,4 meter, bentuknya kecil, mesinnya juga tidak lebih dari 660 cc. Tapi lihat, ini sudah chrome package ya, jadi ada chrome besar di sini. Ini bisa buat ngaca juga. Kemudian bentuknya itu mengotak nih, kita bisa lihat sampai dari samping. Bahkan spakbornya saja model yang lurus-lurus seperti ini. Mobil ini seperti dirancang dengan penggaris gitu ya. Over fendernya ada tulisan TAF di sini. Over fender depannya, bannya juga besar untuk ukuran K-car. Ini ukurannya bahkan mencapai 15 inci, 165 65R 15. Kemudian ada roof railnya. Bagian belakangnya ini benar-benar mengingatkan kita ke Hummer. Ini seperti versi mungil dari Hummer. Lebih cocok Hummer di sini mereknya dibandingkan Daihatsu. Terus di belakang ini ada chrome juga karena ini chrome package. Dan nih ada titik 3 di sini untuk memberitahu tuasnya ada di mana. Dan ya seperti normalnya K-car, tidak banyak ruang penyimpanan barang di belakang, tapi minimal ada 2 tingkat di sini. Anda bisa buka. Dan kalau misalnya Anda ingin memajukan kursi, maka Anda akan mendapatkan space yang lebih lega. Sayangnya di K-car yang ini hanya bisa dilipat, jadi tidak bisa dimajukan. Tapi ya nggak apa-apa, karena dia memang bentuknya lebih compact, harganya juga lebih murah, tapi bentuknya paling keren. Dilihat dari belakang bener-bener kayak Hummer deh ini mobil. Terus ini lihat ya, walaupun dia pendek mobilnya, tapi wheelbase itu benar-benar ditempatkan sampai ke ujung-ujung. Jadi Anda bisa lihat ini, departure angle-nya hampir 90 derajat. Dan yang di depannya ini karena ada aksesoris ya, ada aksesoris ini, jadi tapi ini masih lumayan, masih 30 derajat lebih. Tapi kalau aksesoris ini dilepas, Anda bisa lihat bahwa ini approach angle-nya juga cukup besar. Ganteng banget sih ini mobil. Ini definitely favorit saya dari segi desain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang dulu, karena biasanya K-car itu belakangnya luas sekali. Nah, ini saya akan adjust dulu posisi berkendara. Sama seperti K-car lain, tidak ada teleskopik pengaturannya. Jadi posisi berkendara, tapi not bad. Ini nggak buruk-buruk amat gini. Ini masih lumayan ergonomis untuk ukuran K-car. Aduh, iya ini karena atapnya pendek. Nah, di belakang ini Anda tetap mendapatkan space yang lega. Tidak selega K-car yang lain memang, tapi masih cukup berlimpah, dan dia duduknya cukup tinggi karena lantainya rendah. Jadi paha tersangga dengan baik dan Anda bisa selonjor.
Gini, nah ini memang harus diakui duduk belakangnya tidak selega dan seenak Mitsubishi X-Cross Space atau Suzuki Spacia Gear. Tapi ya masih memadai lah. Jadi ini lebih ke arah mobil biasa rasa duduknya di belakang. Tapi Anda bisa lihat nih panel pintunya dirancang untuk durable ya, walaupun tidak terlalu terlihat mahal ya di sini ya. Tapi ini dirancang untuk durable, kena lumpur juga mungkin nggak takut. Kemudian ini hanya bisa tidak bisa reclining juga, jadi hanya bisa dilipat ke depan. Jadi untuk Anda yang menginginkan bangku belakang yang nyaman dan lega, mungkin bukan ini mobilnya, tapi lebih ke Mitsubishi atau Suzuki. Nah, tapi kalau di depan, ini satu posisi berkendaranya lebih ergonomis. Kemudian ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat-sangat lengkap. Kamera 360 sudah standar, kamera mundur, kemudian cruise controlnya juga sudah adaptif cruise control. Kemudian dia juga ada fitur tolak balanya juga, jadi bisa menghindari tabrakan di depan karena dia ada kamera di sini, ada sistem radarnya. Tapi dia memang belum ada lane keep assist, jadi Anda hanya adaptif cruise control. Rem parkir sudah rem jari, ini jadi sudah menggunakan elektrik dengan auto hold. AC sudah digital, kemudian di sini ada soket USB dan ada soket 120 volt, dan ini ya benar-benar semuanya itu ditempatkan di dashboard, dan ini bentuk dashboardnya maco sekali loh, kotak benar-benar ini berasa maco gitu di mobil ini. Lacinya juga lumayan besar tapi tidak banyak tempat penyimpanan yang lainnya ya. Di sini buat meletakkan handphone aja, transmisi otomatis. Kemudian ada MID di tengah, tapi memang ya MID-nya masih bahasa Jepang karena ini mobil khusus untuk JDM. Jadi ya sama seperti yang lainnya, mungkin Anda harus pakai Google Translate atau hubungi Jerome Pauline mungkin untuk menerjemahkan bahasa Jepangnya, karena memang ini tidak bisa diubah ke bahasa Inggris. Untungnya untuk head unit tidak lagi memakai standarnya dari Daihatsu TAF di Jepang, tapi sudah diganti dengan aftermarket, sehingga radionya dia bisa lebih dari 90. Bahkan ini radio normal sampai 104, 105. Ini radio normal di Indonesia sudah bisa diakses dari mobil ini. Lampu sudah auto, ada fog lamp juga. Lampunya sudah LED, fog lampnya juga sudah LED. Dan rasanya memang tidak selega K-Car lainnya ya. Ini lebih ke arah seperti mobil normal, tapi ini yang tidak ada di yang lainnya. Ada bukan sunroof ya, karena dia tidak bisa dibuka ya. Ini seperti moonroof lah. Dia kaca yang fix, tapi minimal ini membuat aura mobil jadi terasa lebih mahal, lebih terang, dan sedikit lebih lega. Nah ini coraknya juga coraknya maco. Mungkin kalau coraknya militer lebih keren kali ya kalau di sini. Serta satu detail yang menyenangkan adalah cup holder di kiri dan di kanan yang berada di depan AC, sehingga minuman akan terjaga tetap dingin. Nah sekarang kita lihat mesinnya. Oh ya, ini ada satu lagi. Spionnya juga retractable elektrik seperti ini, dan dia juga bisa auto. Jadi kalau auto itu begitu kita kunci mobilnya, dia akan melipat secara otomatis. Warnanya kayak warna angkatan laut ya. Cocok gitu loh. Mungkin mobil seperti ini cocoknya ya warna-warna seperti militer ya. Hijau mungkin. Mesinnya kecil sekali. Ya karena K-Car 658 cc turbo. Jadi dia ada dua versi, yang non turbo dan turbo, tapi yang dimasukkan Ivan Motor nih unit yang ini adalah yang turbo. Tenaganya 64 PS dan torsi 100 Nm. Jadi ya roughly sama lah dengan K-Car yang lain. Kemudian menyalurkan tenaga dan torsinya itu lewat transmisi CVT ke dua roda depan. Dia bukan yang hybrid ya, makanya harganya bisa cukup jauh lebih rendah dibandingkan Mitsubishi atau Suzuki yang dijual di Ivan Motor, karena mereka berdua hybrid, sedangkan yang ini tidak hybrid. Di luar negeri atau di Jepang, TAF itu ada yang versi all wheel drive, tapi pasti lebih mahal lagi, dan rasanya juga nggak perlu ya all wheel drive untuk mobil
seperti ini karena kita akan pakai banyak itu di dalam kota. Ya, secara keseluruhan dibandingkan K-Car yang lain, Daihatsu TAF ini mungkin bukan yang paling lega, bukan yang paling nyaman di belakangnya, tapi jelas dia yang paling cute, bentuknya paling maco, dan adanya atap kaca seperti ini bikin mobil ini unik. Belum lagi dia menyandang nama TAF, yang itu sebenarnya plesetan dari TOUGH ya, TAF. Jadi ini dia menyandang nama TAF yang itu memiliki nama yang harum di jajaran Daihatsu walaupun dia bukan penerusnya secara langsung. Bagi Anda yang ingin melihat mobil ini secara lebih dekat, bisa ke Evans Motor di Jalan Iskandar Muda atau bisa DM mereka di sini untuk semua keterangan detail mengenai mobil ini. Tapi untuk sementara sekian dulu first impression dari Daihatsu TAF ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram Evans Motor ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.